Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Ya, alhamdulillah juga. Salam semangat untuk mama, ayah, dan bunda yang hebat-hebat, yang insya Allah senantiasa istiqomah selalu mendampingi putra-putrinya. Pada kesempatan hari ini, tanggal 19 Agustus 2020, bertepatan dengan 29 Zulhijjah, ya, 1441 Hijriah, di hari yang terakhir di tahun 1441 Hijriah, ya. Insya Allah esok adalah hari pertama di bulan Muharram, yaitu 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, ya, rezeki yang barokah, ya, dan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya anak-anak ibu yang soleh dan soleha selalu semangat dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Berlanjut daripada pelajaran minggu kemarin, ya, pelajaran mengenai aspek akidah. Masih tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ya. Ingat? Nah, yang belum hafal nih, atau yang sudah hafal, coba diingat-ingat kembali. Ada berapa rukun iman? Yap, rukun iman ada 6, ya, nah, ya. 1, iman kepada Allah. 2, kepada malaikat Allah. 3, kitab Allah. 4, nabi dan rasul Allah. 5, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih dalam beriman kepada Allah. Masih ingat kemarin? Ya, di antaranya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melihat semua ciptaannya, ya, yang disebut makhluk. Ya, ibu ingatkan kembali, ya, yang disebut makhluk. Lalu apa saja makhluk ciptaan Allah itu? Yuk kita akan mengingat kembali. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, ya, kita sebagai muslim, yuk awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu hari ini kepadaku, lalu berilah aku kefahaman sehingga aku menjadi semakin yakin akan Engkau, ya Allah, semakin beriman dan selalu taat kepadamu, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai kembali. Yuk kita mengenal Allah, kita menyayangi Allah, supaya kita mempertebal keyakinan kita, yaitu dengan mengenal Allah sambil bertafakur, ya nak, ya. Tadi caranya dengan apa saja? 1, coba kita melihat semua ciptaannya yang disebut makhluk. Apa saja sih makhluk itu? Nah, kemarin kita sudah belajar mengklasifikasikan, membedakan makhluk ciptaan Allah yang berupa benda mati dan benda hidup. Makhluk ciptaan Allah, benda hidup, diantaranya ada manusia, ada hewan, tumbuhan, ya, termasuk yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yaitu seperti jin, ya, juga malaikat, ya, nah, ya. Adapun benda mati, semua yang bisa kita lihat yang ada di langit dan di bumi, ya, nah, ya, seperti air, batu, tanah, ya, dan itu semua diciptakan oleh Allah adalah untuk
kita manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya, nah, yang kedua kemarin apa? Adanya nama Allah, beliau ada nama tingkatnya ayat ya. Yang kedua adalah adanya Allah dalam Al-Quran. Siapa yang masih ingat hujahnya ya? Di antaranya yaitu surat Al-An'am ayat 102. Ya, masih ingat? Alhamdulillah. Tapi masih banyak ya yang belum voice note ke ibu, yang belum setor tuh ya mengenai adanya Allah dalam Al-Quran ya. Nah, hari ini kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang jumlahnya berapa? Yap, masih ingat ya, 100 kurang 1, 99 ya nak ya. Dan tak lupa setelah pembelajaran ini ya, dan untuk selanjutnya kita mempunyai ya, memiliki rasa sikap dan perubahan dalam diri kita bahwa kita semakin yakin bahwa Allah Sang Maha Pencipta itu ada ya, dan selalu mengawasi kita sehingga kita dalam berbuat, bertindak itu semakin hati-hati ya. Selanjutnya selalu mengucapkan alhamdulillah ya atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah ya dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah ya. Nah, untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui nama ya nah ya. Nah, si fulan namanya ini, oh ini. Begitupun dengan mengenal Allah ya. Melalui nama-namanya kita akan mengenal Allah, yaitu nama-nama yang baik, yang indah, yang disebut Asmaul Husna ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhill, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mursyid, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya
قادر يا مقتدر يا مقدر يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقين يا عفو يا يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Nah, itu adalah nama-nama Asmaul Husna ya, yang berjumlah 99. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 dari 99 tadi ya, yaitu Allah Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim ya nak ya. Ya, Al-Basir, dimana Al-Basir itu artinya maha melihat ya. Dimanapun kita berada, sembunyi dimanapun, Allah pasti maha melihat ya. Bahkan dalam hati kita itu juga Allah maha melihat dan mendengar. Enak ya. Kita ibaratkan begini ya, secara sederhananya. Siapa di antara kalian yang mempunyai akuarium ikan? Ya, yang terbuat dari kaca? Ada yang punya? Nah, kalian bisa melihat ikan ya, di mana ngumpetnya, di mana ya lari-lari kemana itu ikan. Nah, dari sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, kita bisa melihat ikan itu. Ya, betul? Nah, begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melihat dan mengatur makhluknya. Ya, apalagi Allah maha melihat ya, yaitu maha yaitu di atas segala-galanya ya. Mau dimanapun kita bersembunyi, berbuat apa ya, Allah maha melihat, bisa melihat kita. Dan bagi orang-orang yang selalu bertakwa, selalu berbuat baik ya, anak-anak yang soleh dan soleha, pasti dalam hidupnya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmahnya kita meyakini bahwa Allah mempunyai nama Al-Basir ya, zat dan sifatnya adalah Al-Basir, maha melihat. Kita senantiasa berhati-hati, juga waspada, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berhati-hatilah dalam berbuat ya nak ya. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Adil. Apa itu Al-Adil? Yaitu Allah maha adil ya, maha adil di atas segala-galanya ya. Adil itu secara bahasa ya, secara bahasa itu aja ya istilahnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya.
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat Maha Adil. Ya, bukan hanya mengurus suatu urusan adil itu, ya, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, contohnya sederhana ya. Allah memberikan kita panca indera seperti mata. Ya, di depan kan? Kebayang kalau mata kita di belakang seperti apa. Lalu telinga kita disimpannya di atas kepala. Kebayang kan? Tidak, tapi Allah menciptakan kita dengan sempurna ya, dengan 2 mata di depan sehingga kita bisa melihatnya ke depan bukan ke belakang. Ya. Adapun di dalam penciptaan Allah juga Maha Adil. Ya. Nah, seperti di Indonesia nih, atau sekecil-kecilnya di keluarga kita, ya. Allah menciptakannya ada perempuan, ada laki-laki, ya. Semua berbeda. Yuk, sambil bertafakur ya, coba. Di kelas kita, misalnya di kelas kita ya, semua wajahnya berbeda-beda ya. Betul? Subhanallah. Tapi Allah Maha Adil. Kenapa Maha Adilnya? Allah menciptakan manusia sama derajatnya. Bukan derajat ya, sama dalam penciptaan. Tetapi yang Allah nilai, yang Allah sayang, yaitu perbedaan dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa? Takwa adalah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu senantiasa menjauhi. Ya, ini menjauhi bukan melaksanakan ya. Ini bahkan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, Nak ya. Lihat tuh. Semua Allah beri, baik rizkinya, baik apa yang dibutuhkannya, tetapi tetap ya, yang Allah sayang, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di sini lihat ya, tuh kita berbeda-beda suku, ya, berbeda-beda agama, ya, semua Allah kasih karena Allah Maha Adil. Lanjut, yaitu nama-nama Asmaul Husna Al-Azim. Ya. Pernah nggak kalian memerlukan sesuatu dan memerlukan bantuan orang lain? Pernah ya, Nak ya, bukan pernah lagi, tetapi karena manusia itu disebut makhluk sosial, saling membutuhkan, ya Nak ya. Tapi berbeda dengan makhluknya. Allah mempunyai sifat Al-Azim, Maha Agung. Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Allah tidak membutuhkan pertolongan makhluknya dalam menciptakan. Ya, tidak membutuhkan, Nak ya. Maka dari sini Allah bersifat Al-Azim. Coba kembali kita bertafakur melihat semua ciptaannya. Dalam menciptakan alam ini, contohnya menciptakan matahari, bulan, ya, bintang, termasuk di sekitarnya, terus menciptakan bumi, termasuk di dalamnya. Allah tidak membutuhkan makhluknya, ya. Itulah Al-Azim, Allah Maha Agung, ya. Nah, karena ini adalah kelanjutan dari minggu kemarin, hari ini hanya membahas Asmaul Husna, tentang kebesaran Allah melalui nama dan sifatnya dalam Asmaul Husna. Maka dari itu, di akhir pembelajaran ini, yuk kalian berlatih. Yang pertama, tuliskan Asmaul Husna dengan artinya di buku tulismu ya, Nak ya.
ditulis sampai dibaca, juga dihafal ya. Seperti biasa, seperti yang kita bacakan di setiap hari Jumat ya, ketika kultum ya nak ya. Dan hari ini kalian tulis di buku tulis ya. Yang kedua yaitu hafalkanlah 3 nama Asmaul Husna yang sudah kita pelajari barusan ya nak ya, dengan artinya. Misalnya contoh, Al-Basir, Allah Maha Melihat. Nah, seperti itu saja ya. Nanti kalian bacakan ya, di store ke ibu melalui biasa voice note WA ya nak ya. Mudah-mudahan semua bisa melaksanakannya ini ya, dan ibu akan tunggu. Lalu yang terakhir yaitu kalian simak video berikut. Kalian bisa melihat dulu pertanyaannya, lalu selang beberapa detik ada jawabannya. Kalian bisa tulis ya juga di buku tulis. Untuk apa? Sebagai latihan soal ya. Latihan soal ketika kita ulangan harian ya, untuk ulangan harian kedua ya. Itu seperti ini ya.
itu ya nak ya. Kalian bisa baca kembali dan ditulis dalam buku tulis ya pertanyaan serta jawabannya ya, supaya bisa supaya kalian bisa memahami juga bisa mengingat kembali ya nak ya. Untuk mama ayah bunda seperti biasa setelah di akhir pembelajaran atau ini boleh kapan saja, mama ayah bunda tuliskan komentarnya mengenai perkembangan pengetahuan anan dan semua mengenai sifat dan asma Allah, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Bagaimana ya? Sudah hafal atau tidak? Sudah memahami atau belum? Ya mama ayah bunda, untuk hari ini, oh iya, ini mengingatkan kembali ya nak ya, ini di minggu terakhir di tahun 1441 Hijriah ya nak ya. Boleh nih diisi kembali. Alhamdulillah, pembelajaran mengenai aspek akidah, beriman kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Kita beristighfar untuk hari ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.